Halo sahabat kebun hijau, pagi ini kami sedang menyemai bibit buah naga ya. Ini adalah jenis buah naga merah. Nah ini stek atau potongan dari seluruh buah naga itu kami semai di bedengan ya, sebelum kita tanam di kebun dengan tiang penyangga ya. Nah di hari ini adalah akhir bulan November ya, itu di tempat kami itu belum ada hujan, artinya hujan masih jarang ya. Ini 2 minggu terakhir ini hujan baru kemarin malam, itu pun hujannya sebentar. Nah ini kami coba akan buat bibit ya. Nah ini yang ada di depan saya ini adalah potongan dari sulur atau daun buah naga ya. Itu yang sudah saya potong sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi kalau fresh stek atau potong baru atau fresh cutting ya, itu seperti ini ya. Ini di sini apa namanya masih basah ini ya. Ini adalah ujungnya masih basah. Ini fresh cutting ya, artinya barusan saya potong ya. Nah ini saya biasanya motongnya panjangnya sekitar 25 cm sampai 30 cm ya. Nah ini kalau musim penghujan ya, musim penghujan fresh cutting seperti ini, kalau langsung kita semai atau langsung kita tanam di lahan ya, biasanya akan busuk ya. Karena apa? Di sini masih basah. Ini ada airnya ya, mengandung air. Kalau Anda pernah lihat bunga lidah buaya ya, ini seperti ini dalamnya ya. Jadi ada mengandung air. Nah ya, coba dilihat mengandung air. Dan di sini kalau kena hujan air itu nanti busuk ini ya. Nah nih kan lembek ya. Nah ini kalau kena air ini bisa busuk. Nah untuk itu untuk musim penghujan, kalau untuk musim penghujan ya, khususnya untuk musim penghujan, kalau Anda sudah mendapatkan fresh tag ya, karena kami juga menjual bibit yang fresh tag seperti ini atau menjual bibit yang sudah disemai ya. Nah kalau Anda beli bibit yang fresh tag seperti ini atau potong baru seperti ini, itu Anda harus biarkan dulu ya di dalam rumah atau mungkin di emperan ya. Pokoknya intinya jangan sampai kena air hujan itu selama kurang lebih seminggu ya, supaya itu bekas potongannya ini kering ya. Ini bekas potongannya ini kering ya. Kalau sudah kering, maka kalau kena air hujan ini nggak akan masuk karena pori-porinya sudah tertutup. Karena kalau kena air hujan gampang busuk itu karena ininya masih basah ya, bekas potongannya masih basah, sehingga akan terkena air hujan dan busuk. Nah begitu ya. Jadi sebaiknya dibiarkan 1 minggu. Tapi kalau Anda beli bibitnya dari kami, biasanya kan pengiriman memakan waktu seminggu ya. Berarti artinya dalam waktu seminggu itu sudah ada pendiaman ya. Tapi sebaiknya itu sekitar 2 minggu ya, benar-benar kering. Karena kalau langsung ditanam nanti akan mati atau busuk ya, seperti itu. Nah fresh tag ini sebetulnya bisa langsung ditanam ya di lahan. Kalau Anda sudah menyiapkan lahan dengan tiang penyangga ya. Tiang penyangganya bisa beton, bisa kayu hidup ya, pohon randu misalnya bisa, atau kayu dadap itu bisa. Nah itu sebetulnya bisa langsung ditanamin ya. Tapi kalau musim penghujan, kalau fresh tag ini langsung ditanam biasanya busuk. Makanya harus dibiarkan dulu selama sekitar 2 minggu biar tidak gampang busuk ya. Nah seperti itu. Tapi kalau Anda masih dalam persiapan lahan ya, persiapan lahan misalnya lahannya baru siap 2 bulan lagi nih, sekarang sudah persiapan bibit. Nah itu berarti bibit yang Anda beli seperti ini misalnya fresh tag itu bisa Anda semai dulu di lahan, atau Anda bisa semai dulu dengan polybag ya, seperti saya ini. Satu polybag bisa 1, atau Anda bisa semai dulu menggunakan wadah botol wadah bekas aqua gelas ya, seperti itu. Yang penting Anda semai dengan tanah ya. Oke, seperti itu ya. Nanti sambil menunggu hari siap tanam, lahan Anda siap, maka bibit ini akan keluar akar di lahan ya, atau di penyemaian polybag ya. Oke, seperti itu ya.
Nah, kalau kami memang sengaja membuat bibit yang semai yang bertunas ya, itu kalau sudah 1 bulan lebih ya, itu kalau tanah Anda subur, ini adalah contoh bibit buah naga yang kami jual di lapak kami. Itu kalau ini bibit ini umurnya sudah sekitar 3 bulan ini, sudah panjang, 2 bulan sampai 3 bulan ya. Jadi kalau sudah 1 bulan lebih, kalau sudah dapat siraman air hujan dan subur lahan semai Anda, itu nanti akan keluar tunas ya, keluar tunas. Nah nanti, ini adalah tunas ya, coba. Nah ini adalah tunasnya ya, nih ini tunasnya di sini, ini bertunas. Jadi mata tunasnya itu adalah pada duri. Jadi duri ini misalnya ini ya, nah ini duri-duri ini adalah mata tunas sebetulnya. Nah ini keluar tunas seperti ini ya. Nah ini bertunas, artinya kalau sudah bertunas misalnya ya 10 cm pun itu sudah hidup ya, sudah siap dikebunkan ya. Tapi kalau ini yang saya contohkan ini sudah panjang tunasnya ya, sampai segini, ini adalah tunas ya. Nah ini oyotnya atau akarnya sudah panjang. Ini tadi saya cabut ya, dari pembibitan saya cabut. Nah begitu ya. Nah ini dulu apa namanya sampai segini ya, ininya sulurnya. Tapi ini kan di dalamnya ada semacam lidi ya, ini lidinya yang keluar akar. Nah gitu ya. Jadi untuk bibit yang sudah semai itu seperti ini, yang sudah bertunas ya. Jadi kalau Anda terlambat dalam menyiapkan lahan, misalnya lahan Anda baru siap 3 bulan lagi, sekarang Anda membuat bibit di polybag, ya nanti akan jadi seperti ini ya, asalkan tidak busuk bibitnya ya. Jadi kalau syarat bibit yang tidak busuk itu asal tidak terlalu muda, maka bibit Anda yang Anda akan semai tidak akan busuk ya. Jadi tidak terlalu muda itu sulurnya udah umur sekitar 1 tahun, sudah pernah ada buahnya, itu sudah cukup untuk jajuan bibit, maka tidak akan busuk. Atau Anda tidak membuat semai pada saat musim hujan, yang pada saat disemai fresh cangkok ya. Nah ini ya, seperti ini nih. Maksudnya fresh stack ya, atau fresh cutting. Ini kalau misalnya saya langsung semai dan hari ini hujan terus, maka ini akan busuk. Tapi kalau ini sudah saya biarkan 2 minggu, insya Allah nggak busuk. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah jadi seperti ini siap ditanam di lahan ya. Anda mau pakai tiang penyangganya, mau pakai beton bisa ya, atau Anda mau pakai kayu hidup bisa, atau Anda mau ditanam di pinggir tembok pagar bisa ya, seperti itu. Nah ini sengaja saya membuat bibit ini karena menyiapkan pelanggan ya. Biasanya kan ada pelanggan yang membeli bibit dari kami itu yang sudah disemai. Nah ya, yang sudah semai, yang sudah hidup. Nah berarti kami nanti kirimnya seperti ini ya. Tapi tidak selalu panjang sekian ya, karena biasanya segini saja, ini sudah kami jual ya. Karena untuk menjadikan panjang segini kan sudah berbulan-bulan ya, segini sudah kami jual ya. Seperti itu, karena intinya bibit sudah hidup dan sudah punya akar, sudah punya tunas. Nah begitu kalau di lapak saya. Nah begitu ya. Nah itu adalah contoh penyemaian di bedengan ya. Kami buat bedengan seperti nanam di seperti nanam cabai ya, seperti itu. Tapi tidak harus seperti ini ya. Anda bisa menyemainya menggunakan polybag ya, atau menggunakan plastik bekas air minum aqua gelas. Nah begitu ya. Oke begitu ya. Nah nanti sebentar lagi akan saya contohkan contoh yang sudah saya tanam di tiang ya. Oke begitu ya. Selamat mencoba ya. Oke. Nah itu adalah di sana ada sekitar 24 tiang ya yang sudah saya tanam ya di lahan menggunakan tiang penyangga beton.
Nah, ini ya, yang penyangga beton. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah umurnya sekitar 11 bulan ini ya, sudah melewati tiang penyangga. Nah, ini sudah bagus pertumbuhannya ya. Nah, ini ya. Jadi kami menggunakan tiang penyangga beton itu satu tiang itu ada 4 ya, minimal 4 lah ya, karena kan 4 sisi. Ini depan saya, kiri ya, kanan ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Apabila Anda membutuhkan bibit buah naga merah, Anda bisa menghubungi kami lewat WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke. Oh iya, sebelum saya tutup, ini buah naganya masih kecil tapi sudah mau belajar berbunga. Ini bunganya ya. Ini adalah mata bunga dari buah naga ini, kecil ini. Tuh ya. Padahal ini baru berapa ini? Baru 60 cm. Tuh udah mau belajar berbunga. Oke, terima kasih ya. Salam dari Kebun Hijau.